Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah salah seorang rasul yang merupakan putra Adam yang pertama kali diberikan hak kenabian oleh Allah setelah Adam sendiri. Dalam Alkitab, Idris dikenal dengan nama Henokh. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihail bin Kinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam dan Syed. Menurut kitab tafsir, beliau hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah, sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu, dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandainya turunnya hujan. Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid, dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Menurut buku berjudul The Prophet of God Enoch, Nabiullah Idris adalah sebutan atau nama Arab bagi Enoch, nenek moyang Nabi Nuh. Beliau dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah, sehingga dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat, ditemani oleh malaikat. Beliau hidup sampai usia 82 tahun. Nama Nabi Idris alaihissalam yang sebenarnya adalah Ahnuk, sebab beliau dinamakan Idris karena beliau banyak mempelajari tadarus kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Nabi Idris menjahit komis atau baju kemeja. Setiap kali beliau memasukkan jarum untuk menjahit pakaiannya, beliau mengucapkan tasbih. Jika pekerjaannya sudah selesai, kemudian pakaian itu diserahkan kepada orang yang menempahnya dengan tanpa meminta upah. Walaupun demikian, Nabi Idris masih sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan, sehingga malaikat maut sangat rindu berjumpa dengan beliau. Kemudian malaikat maut bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris alaihissalam. Setelah memberi salam, malaikat pun duduk. Nabi Idris alaihissalam mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari syurga membawa makanan Nabi Idris, lalu beliau menikmati makanan tersebut. Kemudian baginda beribadah sepanjang malam. Pada suatu malam, malaikat maut datang menemuinya sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris alaihissalam menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu menolaknya. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat maut itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian beliau berkata, "Wahai Tuan, maukah Tuan bersiar-siar bersama saya untuk melihat keindahan alam persekitaran?" Malaikat maut menjawab, "Baiklah, wahai Nabi Allah Idris." Maka berjalanlah keduanya melihat alam persekitaran dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya, ketika mereka sampai pada suatu kebun, maka malaikat maut berkata kepada Nabi Idris alaihissalam, "Wahai Idris, adakah Tuan mengizinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuan tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuan mau memakan yang haram?" Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa oleh mereka bahwa mereka telah bersiar-siar selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya Nabi Idris tidak dapat menahan hasrat ingin tahunya itu. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu siapakah Tuan yang sebenarnya?" Lalu malaikat maut tersebut berkata,
saya adalah malaikat maut. Idris pun menjawab, tuanku yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk. Lalu malaikat maut menjawab lagi, benar ya Idris. Lalu Nabi Idris bertanya lagi, sedangkan Tuhan bersama saya selama 4 hari, adakah Tuhan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk? Lalu malaikat maut berkata, wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seorang sedang menyuap-nyuap makanan. Idris pun berkata, wahai malaikat, apakah tujuan Tuhan datang apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku? Lalu malaikat pencabut nyawa menjawab, saya datang untuk menziarahimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan niatku itu. Idris pun bertanya lagi, wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuhan mencabut nyawaku. Kemudian Tuhan memohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu. Malaikat maut pun menjawab, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan keizinan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia mencabut nyawa Idris alaihissalam. Maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia dengan perasaan hibah dan sedih. Ia bermohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya. Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali. Kemudian malaikat maut memeluk Nabi Idris dan ia bertanya, wahai saudaraku, bagaimanakah Tuhan merasakan kesakitan maut itu? Lalu Nabi Idris menjawab, bila seekor binatang dilapah kulitnya ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit daripadanya. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, padahal kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuhan ketika saya mencabut nyawa Tuhan itu belum pernah saya lakukan terhadap siapapun sebelum Tuhan. Lalu Nabi Idris berkata, wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan lagi kepada Tuhan, yaitu saya sungguh-sungguh berhasrat melihat neraka, supaya saya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak lagi setelah saya menyaksikan dahsyatnya api neraka itu. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, wahai Nabi Idris alaihissalam, saya tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia membawa Nabi Idris ke dalam neraka. Maka pergilah mereka berdua ke neraka. Dan neraka itu Nabi Idris alaihissalam dapat melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa musuh-musuhnya, seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, kala, api yang membara, timah yang mendidih, pokok-pokok yang penuh duri, air panas yang mendidih, dan lain-lain. Setelah merasa puas melihat keadaan neraka itu, maka mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuhan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga, sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat maut berkata, saya tidak dapat membawa Tuhan masuk ke dalam surga tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Kemudian pergilah mereka berdua sehingga mereka sampai di pintu surga, dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para wali-walinya, berupa buah-buahan, pokok-pokok yang indah, dan sungai-sungai yang mengalir, dan lain-lain. Kemudian Nabi Idris berkata, wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan memohonkan kepada Allah untukku agar Allah mengizinkanku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka.
Maka malaikat maut pun bermohon kepada Allah. Kemudian Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki surga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga. Beliau meletakkan kasutnya di bawah salah satu pohon surga. Lalu ia keluar kembali dari surga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil kasut Tuhan." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, bermaksud setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Itu tadi kisah Nabi Idris alaihissalam yang berteman dekat dengan malaikat maut hingga ia dibawa ke surga dan neraka. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.